Matius 24 ayat 20 adalah ayat yang sangat penting untuk dimengerti oleh semua umat Tuhan. Dalam ayat ini, Yesus menginstruksikan atau meminta seluruh umat Allah untuk berdoa agar masa pelarian mereka tidak jatuh pada musim dingin atau pada hari Sabat. Dan nubuatan ini digenapi ketika terjadi peperangan antara pasukan Roma dan pasukan Yahudi yang dimulai tahun 66 Masehi dan berakhir pada tahun 73 Masehi. Hal ini juga menekankan bahwa Yesus masih menghendaki, masih memerintahkan atau meminta para pengikutnya untuk tetap memelihara hari Sabat bahkan sesudah ia terangkat ke sorga. Kita akan pelajari ayat ini dengan lebih dekat oleh karena dua alasan penting. Yang pertama, kegenapan nubuatan Matius 24 secara keseluruhan kalau kita pelajari satu pasal ini bukan hanya terjadi ketika Yerusalem dihancurkan oleh tentara Roma pada tahun 70. Bila kita baca Matius 24 ayat 1 sampai 3, kita akan dapati di sana bahwa Yesus juga berbicara tentang kegenapan atau kehancuran dari dunia ini secara universal menjelang kedatangannya yang kedua kali. Dengan begitu, poin yang kedua yang penting adalah hal ini dapat menolong kita untuk mengerti bagaimana nubuatan ini akan digenapi pada akhir zaman. Kemudian, hal yang perlu kita ingat juga adalah audiens atau pembaca dari kitab Matius adalah mereka yang hidup sebelum, ini artinya melihat ke depan, dan sesudah, artinya melihat ke belakang, perang antara Roma dan Yahudi yang terjadi pada tahun 66 sampai tahun 73 Masehi. Jadi sangat jelas bahwa mereka yang harus melarikan diri yang dimaksud dalam ayat ini adalah para murid Yesus atau pengikut Yesus yang akan tetap hidup atau masih hidup ketika Yerusalem akan dihancurkan oleh Roma tahun 70 Masehi. Nah, untuk memulai, kita akan melihat beberapa pendekatan tafsiran atau kesimpulan terhadap nubuatan Matius 24 ayat 20 yang dilakukan oleh beberapa atau oleh para scholars atau para pelajar-pelajar Alkitab. Tapi sebelumnya, mari kita baca Matius pasal 24 ayat 20. Apa sih sebenarnya yang ada di sana? Kita baca Matius 24 ayatnya yang ke-20. Berdoalah supaya kamu waktu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan jatuh pada hari Sabat. Nah, ada 5 pendekatan atau kesimpulan yang diambil oleh para ahli Alkitab tentang kegenapan nubuatan ini. Yang pertama, menurut mereka, orang Kristen tidak akan mengadakan perjalanan pada hari Sabat. Mereka harus berdoa supaya tidak mengadakan perjalanan pada hari Sabat, oleh karena mereka takut dianiaya oleh orang-orang Yahudi. Karena jangan lupa orang Yahudi ini sangat ketat dalam pemeliharaan hari Sabat. Pendekatan yang kedua adalah tidak melarikan diri pada hari Sabat ini adalah tindakan perdamaian atau menimbulkan perdamaian antara kelompok Yahudi dan orang-orang Kristen. Jadi kalau orang Kristen tidak melarikan diri pada hari Sabat, ini disebutkan akan menciptakan suasana damai di antara dua kelompok ini. Pendekatan yang ketiga atau kesimpulan yang ketiga, tidak melarikan diri pada hari Sabat oleh karena akan terjadi kesulitan, baik akan menghadapi kesulitan geografi ataupun kesulitan fisik yang akan mereka alami selama pelarian. Yang keempat, tidak melarikan diri pada hari Sabat
oleh karena pintu gerbang kota Yerusalem selalu ditutup pada hari Sabat. Apakah ini benar? Kita akan lihat sebentar. Dan yang terakhir, yang kelima, tidak melarikan diri pada hari Sabat agar mereka tetap dapat memelihara kekudusan hari Sabat dengan tenang, dengan damai, dan dengan baik. Nah, dari 5 pendekatan ini, saya pribadi berkesimpulan, setelah mempelajari ini lebih dekat, saya berkesimpulan ada 3 pendekatan atau kesimpulan yang paling dekat dengan kegenapan nubuatan Matius 24 ayatnya yang ke-20. Dan itu adalah yang nomor 1, yaitu tidak melarikan diri pada hari Sabat karena takut dianiaya oleh orang Yahudi. Kemudian yang nomor 3, tidak melarikan diri pada hari Sabat oleh karena kesulitan geografis dan kesulitan fisik ketika melarikan diri. Dan yang nomor 5, yaitu tidak melarikan diri pada hari Sabat supaya mereka tetap dapat memelihara hari Sabat dengan baik. Kita lihat satu demi satu. Nah, yang pertama, pendekatan yang pertama ini kita bisa langsung gugurkan dengan mudah oleh karena 2 alasan utama mengapa orang Kristen tidak perlu takut kepada orang Yahudi melarikan diri pada hari Sabat. Alasan yang pertama adalah pada umumnya rabi Yahudi atau guru-guru Yahudi, pemimpin-pemimpin agama Yahudi mengizinkan seseorang untuk menyelamatkan diri pada hari Sabat apabila nyawa orang itu terancam. Lagi pula, kelompok penganiaya dalam Matius 24 ayat 20 bukanlah orang Yahudi. Karena berdasarkan studi yang akan nantinya kita lihat, orang Roma lah yang akan menganiaya dan bukannya orang Yahudi. Artinya orang Yahudi dan orang Kristen, kedua-duanya akan berada pada situasi yang sama, yaitu melarikan diri. Alasan yang kedua adalah dari bukti literatur Yahudi dan sejarah bangsa ini menunjukkan bahwa orang Yahudi tetap memelihara hari Sabat meski berada di situasi peperangan yang sementara terjadi. Nah, kenapa kita bisa gugurkan alasan yang pertama ini? Oleh karena alasan ini tidak terlalu tepat dan ini diperkuat oleh literatur Yahudi, contohnya kitab Jubili atau kitab Makabis 1, Makabis 2, juga kitab Aristobulus serta Rabbinic literatur dan terakhir juga diperkuat oleh sejarawan Romawi yang bernama Josephus. Saya kasih contoh. Josephus, sejarawan Romawi, menceritakan bagaimana orang Yahudi menggunakan hari Sabat untuk berperang melawan tentara Roma. Pada awal musim gugur tahun 66 Masehi, pemimpin pasukan Roma yang bernama Celtius Gallus memimpin pasukannya menuju pusat kota Judea. Mereka tiba di Gibeon, dekat Judea. Kemudian mereka mendirikan tenda di sana kira-kira 5 atau 6 miles di luar kota Yerusalem. Pasukan Roma juga membawa serta dengan mereka panji-panji atau bendera-bendera bangsa Roma yang pada pertemuan kedua nanti kita akan bahas apa yang ada di panji-panji ini. Jadi mereka bawa panji-panji ini lalu mereka menyembah dewa mereka bersama dengan panji-panji ini. Nah, pasukan Roma tiba di Gibeon hendak menyerang orang Yahudi ketika orang Yahudi sedang merayakan hari raya Tabernakel. Nah, mengetahui akan hal ini, orang Yahudi kemudian cepat-cepat, karena melihat pengepungan ini cepat-cepat mereka mengakhiri perayaan itu dan menyerang tentara Roma.
Penyerangan ini terjadi selama perayaan Tabernakel, di mana hari Sabat juga termasuk di sana, karena hari Sabat itu berada di tengah-tengah perayaan Tabernakel yang sementara mereka rayakan. Di dalam bukunya yang bernama atau yang berjudul Jewish War atau Perang Yahudi yang ditulis oleh Josephus, Book 2, paragraf 517. Ini kata Josephus, saya sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia. Orang-orang Yahudi ketika melihat peperangan telah mendekati ibu kota, ini Yerusalem yang dimaksud, meninggalkan pesta perayaan dan bergegas untuk mempersenjatai diri, dan dengan keyakinan akan jumlah mereka yang banyak, mereka menyerang tanpa menghiraukan hari Sabat. Justru dengan menggunakan alasan ini, atau hari Sabat maksudnya, untuk menyerang, mereka menang. Nah, Roma kalah dalam peperangan yang pertama di perang ini. Mereka tidak menyangka kalau orang Yahudi itu akan menyerang, paling kurang karena dua alasan. Yang pertama tentu oleh karena orang Yahudi sedang merayakan hari raya kudus mereka, hari raya tahunan mereka. Jadi mereka berpikir tidak mungkin Yahudi akan menyerang. Alasan yang kedua, yaitu karena orang Yahudi di tengah-tengah perayaan itu akan memelihara hari Sabat, hari di mana mereka tidak bekerja atau tidak melakukan segala sesuatu. Jadi mereka tidak menyangka kalau orang Yahudi akan datang menyerang mereka. Jadi mereka mengalami kekalahan di peperangan yang pertama yang terjadi di tahun 66 di musim gugur. Nah, contoh lain yang bisa saya sebutkan di sini adalah juga dalam buku yang sama, Jewish War, Book 4, atau buku 4 karena ada beberapa jilid dia, paragraf 99 dan 100. Ini Josephus punya cerita. Ia menceritakan demikian. Pada tahun 66 AD atau Masehi, Roman Emperor yang bernama Vespasian, ini Kaisar Roma, mendengar kabar bahwa salah satu kota Yahudi yang bernama Gisala masih belum menyerah. Kemudian ia mengutus Jenderal Titus bersama 1.000 pasukan. Pemimpin pemberontak yang ada di Gisala bernama John. Ketika Titus tiba di Gisala, John, pemimpin pemberontak ini, memutuskan untuk bernegosiasi dengan Jenderal Titus. Titus meminta dia untuk menyerah demi menghindari pembunuhan massal atau massacre. John setuju, tetapi ia meminta agar mereka diberi waktu hingga sesudah hari Sabat lewat, karena Sabat akan segera tiba. Titus pun setuju. Lalu ia menarik mundur pasukannya, menyebabkan kota yang mereka kepung itu tidak lagi ada penjaganya. Ternyata John menggunakan taktik ini atau alasan hari Sabat untuk melarikan diri. Josephus seterusnya menceritakan dalam pelarian itu para wanita dan anak-anak ketinggalan jauh di belakang pasukan John. Mereka berteriak minta tolong, tetapi John menolak untuk menolong mereka. Ketika Titus menyadari bahwa ia telah ditipu, ia langsung mengejar. Tidak berhasil dia menangkap John, tetapi menurut Josephus, pasukan Roma sanggup membunuh 6.000 orang dan menangkap 3.000 wanita dan anak-anak, lalu mengirim mereka semua ini ke dalam penjara. Ya sudah lihat, orang Yahudi melarikan diri pada hari Sabat. Jadi klaim atau pendekatan di atas bahwa orang Kristen takut melarikan diri atau jangan melarikan diri pada hari Sabat karena jangan-jangan dianiaya oleh orang Yahudi, klaim ini kita bisa gugurkan dengan bukti sejarah ini bahwa ternyata orang Yahudi justru menggunakan Sabat dalam berperang, menggunakan Sabat juga dalam melarikan diri. Nah, pendekatan yang kedua, ini adalah tantangan geografis atau kesulitan fisik. Katanya orang Kristen
berdoa supaya jangan melarikan diri pada hari Sabat, oleh karena mereka akan menghadapi tantangan geografis yang sulit dan keadaan fisik mereka bisa terancam selama pelarian itu. Nah, klaim ini juga bisa kita gugurkan oleh karena bukti geografis dan sejarah dari bangsa ini. Mari, apa yang saya maksudkan? Mari saya jelaskan. Orang Yahudi tidak boleh mengadakan perjalanan kurang lebih 1,2 miles pada hari Sabat. Mereka harus berhenti, kemudian beristirahat, dan selanjutnya pada hari berikut mereka boleh melanjutkan lagi perjalanan. Nah, dengan jarak ini 1,2 miles kurang lebih, ya, bisa kurang bisa lebih. Dengan jarak ini, seseorang dari pintu gerbang timur Yerusalem dapat dengan mudah ia boleh capai kota Betani yang terletak di balik Bukit Zaitun. Kalau saudara bisa pergi ke Google, saudara bisa lihat itu Yerusalem bisa dilihat dari atas Bukit Zaitun, dan Betani itu ada di balik Bukit Zaitun. Kemudian dari Betani, seseorang yang melarikan diri ini tidak akan mengalami kesulitan menuju kota Jericho. Dalam perjalanan ini, seseorang harus melewati padang Judea dan tiba di Jericho. Kemudian pada hari Sabat, lalu lintas di Jericho juga tidak terlalu sibuk di zaman itu. Jadi, bila seseorang ingin melarikan diri pada hari Sabat, ia dapat dengan mudah melakukannya tanpa harus melanggar hukum Sabat yang ditetapkan oleh orang Yahudi. Karena dengan jarak ini, bila dia memulai pelarian di pagi hari, dia sudah bisa tiba di Betani, keluar dari Yerusalem, tiba di Betani sebelum matahari terbenam. Jadi mereka bisa melarikan diri tanpa harus melangkahi hukum hari Sabat yang orang Yahudi tetapkan. Nah, pertanyaan yang lain adalah, apakah pintu gerbang kota Yerusalem itu dibuka pada hari Sabat atau tidak? Well, ini yang saya dapati, bahwa pada waktu normal atau di saat tenang, tidak ada peperangan, tidak ada kekacauan, pintu gerbang kota dibuka termasuk pada hari Sabat. Hal ini dilakukan agar memberi kesempatan kepada orang-orang yang berada di luar kota Yerusalem untuk datang beribadah di Ka'bah Yerusalem pada hari Sabat. Tetapi pada masa peperangan, semua pintu kota ini ditutup. Jadi ketika terjadi, kalau ada damai atau tidak ada peperangan, pintu kota dibuka, artinya mereka bisa melarikan diri. Nah, jadi pendekatan yang kedua juga bisa kita gugurkan dengan fakta-fakta ini. Sekarang, pendekatan yang ketiga, Tuhan meminta kita berdoa agar pelarian kita atau pelarian umat Tuhan di zaman itu tidak akan jatuh pada hari Sabat atau musim dingin, supaya mereka tetap dapat menguduskan hari Sabat dengan tenang. Dan memang inilah pendekatan atau konklusi yang paling tepat dari kegenapan nubuatan Matius 24 ayat 20. Mengapa? Mari saya jelaskan. Perlu kita ingat kembali, seperti yang saya sudah jelaskan di awal, bahwa peperangan antara Roma dan Yahudi diawali dengan kemenangan tentara Yahudi di bagian awal perang. Karena perang itu berlangsung dari tahun 66 sampai tahun 73. Di tahun 66, Yahudi menang melawan Roma. Ini terjadi pada musim gugur tahun 66. Tetapi, tentara Roma kembali datang menyerang pada tahun sesudahnya, tahun 67, di awal tahun 67. Jadi, di antara dua waktu ini adalah waktu bagi umat Tuhan untuk melarikan diri
sebagaimana yang Yesus instruksikan bagi mereka. Selanjutnya, pada tahun 67 AD, maksud saya 66 AD, Celtius Gallus, ini mengulangi cerita yang di awal tadi, menggerakkan pasukannya untuk menyerang kota Yerusalem dari sisi northeastern maksud saya. Ini apa ya? Ini utara timur, daerah sana lah. Ya. Ia membawa pasukan dengan panji-panji Roma dan mengepung kota Yerusalem kurang lebih hampir sebulan lamanya. Pasukannya kemudian masuk hingga pada dinding kota dan siap membakar pintu gerbang dekat Ka'bah. Orang Yahudi berpikir ini adalah kesudahan bagi mereka. Tetapi tiba-tiba Celtius Gallus memerintahkan pasukannya untuk menghentikan serangan. Ini tidak dimengerti oleh orang Yahudi. Sebenarnya kesempatan bagi orang Roma atau tentara Roma untuk menang ada di depan mata mereka. Tapi kesempatan itu telah lewat. Malah yang terjadi adalah pasukan Yahudi mengejar tentara Roma hingga ke daerah yang bernama Beth Horon. Dan di sana mereka memukul kalah pasukan Roma. Sekarang, bayangkan apa yang dilakukan oleh umat Tuhan selama pengepungan itu. Berdasarkan Matius pasal 24 ayat 20, Yesus menginstruksikan mereka bahwa ini adalah waktu khusus, waktu yang istimewa, waktu yang baik bagi mereka untuk berdoa. Karena apa? Mereka telah melihat kekejian yang membinasakan. Ini Matius 24 ayat 15. Kita akan bahas ini pada video yang berikut, pada pertemuan yang berikut. Mereka telah melihat kekejian yang membinasakan, yaitu tentara Roma yang datang mengepung Yerusalem dengan membawa panji-panji bendera Roma. Dan mereka mengerti, umat Tuhan mengerti ketika melihat ini. Berdasarkan Matius 24, ketika mereka melihat ini, mereka tahu bahwa kehancuran Yerusalem sudah dekat. Jadi ketika tentara Roma mundur karena pemimpin mereka Celtius Gallus memerintahkan untuk mundur, lalu orang Yahudi mengejar tentara Roma, maka ini memberikan kesempatan bagi umat Tuhan untuk melarikan diri keluar dari Yerusalem. Bukan hanya mereka yang tinggal di Yerusalem yang melarikan diri, termasuk mereka yang tinggal di daerah Yudea di luar kota Yerusalem. By the way, kata musim dingin di Matius pasal 24 ayat 20 datang dari bahasa Yunani keimnos, yang dapat berarti musim dingin, artinya full season. Ini musim full season, musim dingin, atau juga dapat diartikan sebagai badai hujan atau cuaca yang sangat buruk. Nah, di Israel, keadaan ini dimulai pada akhir November atau awal Desember. Kemudian, Josephus kembali, sejarawan Romawi, mencatat bahwa peperangan antara Roma dan Yahudi di Beth Horon berakhir kurang lebih pada tanggal 16 Oktober tahun 66 Masehi. Artinya, penduduk Yudea dan Yerusalem memiliki waktu kurang lebih 6 minggu. Sekali lagi, mereka memiliki waktu kurang lebih 6 minggu sebelum musim dingin dimulai. Waktu yang cukup bagi mereka untuk meninggalkan daerah itu dan pergi ke tempat yang Yesus instruksikan. Dalam hal ini, Lembah Pela. Ini juga dicatat di buku Kemenangan Akhir halaman 10. Ketika pasukan Roma di bawah pimpinan Celtius Gallus mundur, doa umat Tuhan terjawab.
Mereka tidak perlu melarikan diri pada musim dingin, karena musim dingin masih 6 minggu. Mereka juga tidak perlu melarikan diri pada hari Sabat, tidak perlu buru-buru karena waktu yang cukup banyak yang mereka miliki untuk melarikan diri. Nah, saudara yang kekasih, Tuhan memimpin umatnya melarikan diri meski berada pada situasi yang sangat berbahaya seperti yang dialami oleh umat-umat Tuhan di zaman ini. Pertanyaan penutup. Apakah ini juga akan terjadi di akhir zaman menjelang Yesus datang? Untuk menjawab ini, saksikan pembahasan yang berikut. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara. Mari kita tetap setia, karena hari itu akan segera tiba.